Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada para pemirsa, jumpa kali ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan segala rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allahumma amin. Jumpa lagi saudara. Di sini saya mau menyampaikan sedikit suatu kalimat yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan. Kalimat tersebut adalah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman illa mutatahhirin. Yang artinya la sholata liman, tidak ada sholat bagi seseorang. Artinya bila mana kita melaksanakan sholat itu tidak sah. La sholata liman yang seperti apa? Illa mutatahhirin, kecuali orang-orang yang keadaan suci. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan dan saya menghimbau pada saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kembali lagi kita evaluasi bagaimana penerapan wudhu kita. Sudah benar atau masih ada kekurangan? Artinya kita jangan berhenti sebatas karena kita sering melihat seseorang berwudhu. Karena yang kita lihat belum tentu itu orang yang melaksanakan wudhunya dengan benar. Nah, untuk itu Allah mengatakan waghsilu wujuhakum wa aydikum ila ka'baini ila marafiqi, yang artinya waghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Nah, ini yang kita perlu mengetahui. Sampai di mana sih batas wajah kita? Kok kalau kita melihat orang wudhu, mungkin wudhu kita sendiri seperti ini. Jadi kalau yang sering kita lihat orang membasuh muka itu, coba ini saya tutorialnya nggak pakai air, tapi kalau sudah mengerti kepada saudara-saudara nanti pelaksanaan wudhunya ya pastinya dengan air kan gitu. Nah, ini tutorialnya saya nggak pakai air, tidak ada air. Ini saya contohkan aja, ini saya buka, maaf. Nah, Allah menyuruh kita membasuh wajah kita. Dari mana sih wajah? Batas wajah kita yang sering kita jumpai
orang berwudu itu ya bermacam-macam, bervariasi orang-orang dalam melaksanakan wudu, terutama dalam membasuh muka. Mungkin kalau untuk urutan-urutan wudunya saudara-saudara sudah tahu dan sudah sering dilaksanakan. Mungkin awal membasuh telapak tangan, kemudian berkumur. Nah, itu yang sering ke hidung itu cuma gini-gini. Harusnya kalau kita berwudu, masukkan air, kita megangnya begini. Pakai telapak tangan ini kondisi ada air. Kita hisap sampai hidung tapi jangan sampai ke dalam. Spontan kita keluarkan. Nah, ini teorinya seperti itu. Kita sedot, kemudian spontan kita keluarkan lagi. Tapi yang sering kita jumpai orang wudu itu hanya ngambil air di sini aja. Ini enggak usah. Nanti ketika kita basuh muka ini sudah basah nanti. Tapi yang di dalam hidung kita itu apa udah kena air. Nah, sebetulnya itu hanya sunnah kalau ke hidung. Tapi kalau kita laksanakan alangkah lebih baiknya kita laksanakan dengan benar. Nah, di sini tadi kalau ke hidung itu jangan luarnya. Kita ambil air gini, telapak tangan ada air wudunya, kemudian kita sedot di hidung, spontan kita keluarkan. Nah, itu untuk hidung. Tapi kalau untuk tadi waghsilu wujuhakum, kata Allah, basuhlah muka Anda sekalian. Ini batas wajah kita itu mana toh? Nah, tapi kita sering jumpa orang wudu gini-gini aja. Ya, ini ya kurang sempurna. Karena wajah kita itu dari sini semua sampai belakang telinga. Nah, ini wajah kita sampai belakang telinga sini. Jadi ketika kita melaksanakan membasuh muka itu di sini udah ada air. Tapi untuk air belum saya jelaskan, mungkin Anda juga sudah tahu, nanti di lain season akan saya jelaskan kaitannya dengan air mustakmal dan air yang mutahhir, air yang bersih, yang bisa untuk berwudu. Jadi ini saya awal ke wajah aja dulu. Bagaimana pelaksanaan membasuh wajah tadi, perintah Allah waghsilu wujuhakum. Jadi ini sudah kondisi ada air, kita basuhkan ke wajah kita. Kemudian, nah ini ada jempol kita itu masukkan. Ini ke belakang sini. Ini harus dipastikan belakang sini dipastikan kena air yang tadi kita basuhkan di sini. Nah, ini batasan wajah seperti ini. Jangan seandainya kita kemarin wudunya cuma gini-gini aja, saya mohon perbaikilah wudu Anda. Karena kalau wudu Anda itu kurang sempurna, Allah sudah mengatakan tadi, la sholata liman illa mutatahhirin. Tidak diterima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Nah, itu Allah memberikan fasilitas gimana kita mensucikan diri, menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat biar sah sholatnya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan teorinya, memberikan ilmunya. Jadi cuman kita yang perlu menggali bagaimana cara yang benar dalam kita melaksanakan wudu. Nah, ini saya hanya menyampaikan yang dari waghsilu wujuhakum wa aidikum ila marafiqi aja ya. Ini tadi wajah, saya ulangi lagi. Ini tangan sudah ada kondisi air wudu, kemudian
kita basuhkan ke muka kita sampai sini basah semua. Ini sampai belakang telinga, ini jempol ini pasti kan sini kena air. Ini wajah kita. Nah, untuk tangan Allah memerintahkan waidiyakum ilal marofiki. Artinya basuhlah kedua tangan kamu sampai ke sikut. Nah, ini maaf saya buka. Perintah Allah menyuruh kita membasuh tangan itu sampai siku. Nah, jadi kalau dari siku berarti berangkat kita awalnya untuk membasuh tangan itu kan dari sini, dari ujung telunjuk jari, kemudian air jalan ke sini sampai siku perintahnya. Tapi kita untuk meyakinkan harus kita laksanakan di atas siku. Ini yang supaya tidak mengkhawatirkan kalau hanya sebatas siku, nanti barangkali di sini kurang sempurna, maka pelaksanaannya marilah kita dalam membasuh tangan kita sampaikan di atas siku. Kalau perintahnya ilal marofiki sampai ke batas siku, jadi awal kita membasuh air ya dari sini, ujung jari kita basuh semua. Ini ada air dari sini, awal dari sini ada air keran, kita basuh dari sini, kemudian kita gosok-gosok. Jangan cuma gini, ada yang gini wudhu gini, ini ada air gini, ini yang satu gantian biar akur. Kalau sewaktu kita akan mendahulukan yang kanan, kalau yang kanan lagi dibasuh, tangan kiri yang menggosok-gosokkan tangannya biar rata, biar lebih sempurna wudhu kita. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan waksilu wa idiyakum ilal marofiki, kita laksanakan dari ujung sini sampai ke siku. Jangan ke siku ke sini. Nah, ini nanti perintahnya terbalik. Perintahnya dari siku ke ila jari-jari kita, ke jari-jari kita. Tapi perintahnya bukan. Yang kita basuh tangan kita itu sampai ke siku. Jadi kita laksanakan dalam membasuh sini aja dulu. Ini yang kiri gosok-gosok airnya biar rata, biar juga bersih. Kemudian gantian yang kiri kita basuh, gantian yang tangan gosok-gosok. Ini sudah akur kan kita, ini sudah refleks. Memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus. Ini besok ketika dibangunkan di hari kiamat, apabila wudhu kita itu bagus sempurna, ini insya Allah akan menjadi cahaya kita dalam kegelapan dari semua anggota wudhu kita. Untuk itu tadi sudah saya sampaikan dua hal untuk bagaimana Allah memerintahkan membasuh muka kita dan kedua tangan kita. Dan tadi kalau dalam memasukkan air dalam hidung, coba laksanakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah kita laksanakan dengan baik untuk kita supaya mencapai sholat kita itu bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah menegaskan tadi saya sampaikan la sholata liman illa mutatahhirin. Jadi tidak diterima sholat seseorang apabila mereka tidak dalam kondisi bersih. Ya, itu Allah istilahnya memberikan fasilitas bagaimana atau kita bersuci, kita dalam kondisi bersih. Ini sudah ada ilmunya, sudah ada tuntunannya. Nah, untuk itu mungkin dari saya hanya dua hal ini aja dulu. Di lain season saya lanjutkan kaitannya dengan bagaimana membasuh itu rambut atas atau kepala kita yang harus kita basuh. Itu perlu kita ketahui bagi mereka yang belum mengetahui. Tapi saya yakin sudah banyak yang sangat mengetahui tentang syariat hukum Islam, terlebih-lebih ilmu fikih. Tapi cuma saya menghimbau kepada mereka yang memang belum
tahu betul bagaimana tata cara yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin hanya ini saja dulu, nanti di lain session saya lanjutkan tentang menghusap sirah kemudian membasuh kaki. Nah, untuk itu saya doakan kepada saudara yang mau memperhatikan, mau mengevaluasi, mau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dirahmati hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasul-Nya supaya kita bisa hidup selamat di alam akhirat kelak, hidup kita yang abadi, abadan, selama-lamanya, sudah tidak bisa pindah ke alam lain kecuali sudah di alam akhirat. Yang sudah kita lewati adalah alam ruh satu, kemudian kita diciptakan Allah, dihidupkan di alam rahim yang kedua, kemudian yang ketiga kita saat ini dihidupkan di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang abadi, yaitu di alam akhirat. Maka untuk itu marilah saya menghimbau khususnya kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, tingkatkanlah kualitas ibadah kita supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mencapai surga tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, tak lupa saya mohon like and subscribe-nya kepada para pemirsa YouTuber. Saya doakan semoga bisa menjadi suatu amal ibadah kalian semua apabila mau like dan subscribe dari video-video saya. Sampai di sini sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.